Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bara'an nasam wa awjadal wujud minal adam wa qaddama wa akhkhara minal qidam وفضل أمة محمد على سائر الأمم ورفع لهم بالعلم والعمل أعلى علم وأنزل كتابه العزيز بالحكم والحكم وبرأه عن الأباطل والتهم على لسان سيد العرب والعجم محمد ابن عبد الله الطاهر الشيم فهداهم به إلى أوضح اللقم صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضل والكرم وعلى أصحابه والتابعين الموفين لهم بالذمم صلاة دائمة ما هضلت سحائب الديم وما حمد الله العظيم على النعم والنقم. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kenikmatan iman Islam, dan semoga setiap langkah yang kita langkahkan, kita hadirkan di tempat ini, Allah ridha dan jadikan nanti semua insyaallah menjadikan sebab keberkahan, kesehatan dan kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam marilah tidak henti-hentinya kita sanjungkan, kita hadiahkan, kita sampaikan kepada manusia paling mulia sebagai suri teladan sebaik terpanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya semuanya. Dan semoga Allah istiqomahkan siapapun yang hadir di pagi mulia ini, di tempat yang mulia ini, untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti segala tuntunan yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya, sehingga kita semua layak menjadi umatnya, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Baik, hadirin wal hadirat Allah muliakan, sebelum memulai, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Al-Fatihah saja, nggak salah ya? Atau sudah dengan surat pilihan? Belum ya? Baik, mungkin hari ini kita baca sebagian saja, karena kalau dibaca semua nanti tidak cukup. Melanjutkan ya, bagaimana Al-Quran ini turun kepada Rasulullah dengan beberapa versi ya, dengan huruf-huruf, dengan qiraat yang insyaallah yang dibaca ini merupakan mutawatirah ya, sahihah, artinya boleh dibaca dalam sholat ya, lagi-lagi harus dengan ilmunya. Baik, kita ambil kutipan sedikit dari surat Al-Duha ya, mungkin bersama-sama boleh mengikuti apa yang saya sampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Semangat Bu ya, Bapak sekalian ya. Nah, ini jangan karena baru hujan ya.
Saya pun baru kondisi agak drop sebenarnya, ini suara masih batuk-batuk juga, tapi insya Allah tetap kita semangat ya, karena ingin kita mendapatkan keberkahan syafaatnya Al-Quran. Oke, sekali lagi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wadduha wadduhi والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Baik, berikutnya ini bacaannya mungkin agak sulit sedikit ya. Ini bacaan yang dibaca di Maroko hari ini lewat Warsh. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu bacaan seperti itu ya. Di Maroko hari ini resmi seperti itu bacaannya. Maroko, Aljazair, Mauritania. Berikutnya mad badalnya dipanjangkan. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Silahkan. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Nah, berikutnya mad badal dibaca 6. Ya. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Silakan. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Oke, berikutnya sebelum hamzah dibaca dengan saktah. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Silakan. Walal akhiratu khairul laka minal uli dengan imalah juga. Ya. Kemudian berikutnya ada berbeda sedikit di ujungnya saja. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Silakan. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Sekarang tanpa saktah, ujungnya imalah. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Baik, alhamdulillah ya. Ini contoh ya beberapa bacaan dari surat Wadduha yang
tadi mutawatirah ya, boleh dibaca dalam sholat, tentu dengan ilmu harus belajar terlebih dahulu ya, dengan syarat harus belajar, harus bertalaki dulu. Baik, tema kita pada pagi hari ini insyaallah ya, jadikan Al-Quran, bacaan Al-Quran ini syafaat kepada kita semuanya. Baik, kita buka ya dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengisyaratkan Allah memuji kepada hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran ya. Allah berfirman di surat Fatir ya, ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah. Jadi nanti ada 3 golongan di sini ya, yang Allah berikan pahala yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah musnah. Yang pertama siapa mereka? Innal ladzina yatluna kitaballah ya. Sesungguhnya mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa yatluna kitaballah ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab menggunakan bentuk fi'il mudhari' ya, menunjukkan sesuatu yang continue, yang hari ini dan seterusnya. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesuai dengan maknanya, tilawah ya. Jadi apa beda tilawah, apa beda qiraah? Kalau qiraah itu bacaan secara umum saja, qiraah. Tapi kalau sudah tilawah, maka bahasanya yatluna. Dan di sini menggunakan ya, bentuk jamak ya. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang senantiasa bertilawah. Tilawah itu apa? Hari ini baca, besok baca, seterusnya baca. Begitu khatam mulai lagi. Itu namanya tilawah. Tapi kalau qiraah itu umum ya, sifatnya umum, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Tapi kalau tilawah ini tadi waktunya terus continue ya, walaupun 1 hari 1 halaman, setengah halaman, tapi terus tilawah. Itulah yang Allah puji ya. Dalam tafsir yang saya baca, Allah memuji hamba-hambanya yang istiqomah selalu tilawah. Ini yang perlu dijadikan tradisi ya, sesungguhnya kepada setiap muslim ini ya. Bagaimana hari ini terus baca Al-Quran, besok ya baca, besok ya baca. Jadi tidak ada istilah khatam ya, tidak ada istilah khatam. Maka sunnah para ulama atau para pendahulu kita itu biasanya kalau selesai An-Nas itu pasti langsung sambung lagi dengan Al-Fatihah dan 5 pertama dari Al-Baqarah ya. Begitu sampai An-Nas itu biasanya balik lagi ke Al-Fatihah, kemudian 5 Al-Baqarah pertama. Itu yang selalu dibaca ketika pada khataman Al-Quran. Ini menunjukkan apa ya, terus udah selesai terus. Jadi nggak ada istilahnya khatam ya. Maka ini yang perlu menjadi tradisi kepada setiap muslim ya, baik di keluarga ya. Jadi tidak khatam Quran hanya ketika Ramadan saja ya. Artinya apa? Allah ingin kita ini semua ini terus mendapat ya, rahmat, mendapat berkahnya membaca Al-Quran ya. Baik sudah faham ataupun belum faham maknanya ya, tetap ya, setiap hurufnya ya, 10 tadi ya, asru amsaliyah, tetap 10 mendapatkan pahala ya. Jadi paham atau belum paham akan mendapatkan pahala. Allahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya ya. Ini seperti yang singgung pada pertemuan sebelumnya ya,
bahwa Al-Qur'an ini ya sakralnya seperti sakralnya sholat, ya dikerjakan ya dengan hukum fardu ain. Ya, maka setiap huruf yang dibaca ini insya Allah akan mendatangkan pahala. Nah itulah, nah, ini semoga yang dibaca ini terus ya, walaupun dalam proses belajar ya, jangan khawatir akan diberikan dua pahala, falahu ajroni. Barang siapa yang masih terbata-bata, wa huwa syaqun alaihi, dan dia sulit ya, akan mendapatkan dua pahala. Pahala kesusahan, pahala kesungguhan ketika belajar, dan pahala membaca Al-Qur'an itu sendiri. Nah, jadi di sini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau baca Al-Qur'an. Seberapapun kemampuan kita, seberapapun yang kita bisa, ya, mari luangkan waktu untuk bersama Al-Qur'an. Ya. Karena nanti Al-Qur'an ya, yaqra'ul Qur'an ya, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah apa? Syafi'an li ashabi. Nah, itu. Ini perintah nih dari Sahih Bukhari Muslim ya. Jadi bacalah Al-Qur'an. Perintahnya pun iqra'u ya. Jadi baca bareng-bareng ya, artinya semua harus membaca ya, karena Al-Qur'an nanti akan datang sebagai syafaat li ashabihi, kepada sahabatnya ya, kepada orang yang dianggap ashabul Qur'an, temannya Al-Qur'an ya. Jadi bagaimana kita ini menjadikan diri kita ini betul-betul sahabatnya Al-Qur'an di dunia. Barang siapa menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabatnya ya, hadir dalam keseharian ya, setidaknya berusaha bagaimana tilawah dibetulkan ya, ngaji dibetulkan, kemudian berusaha mengamalkan, insya Allah nanti Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat di hari akhir nanti. Nah, ini harus terus kita yakini. Kemudian yang kedua ya, ini setelah Allah SWT memuji hamba-hambanya ya, ya, karena membaca Al-Qur'an ini posisinya sama seperti kita berzikir ya, langsung ya, seakan-akan kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita singgung Imam Ghazali dalam Ihya-nya menyebutkan ya, di antara 10 amalan-amalan hati itu, di antaranya adalah ta'zim lil mutakallim ya, ta'zim lil mutakallim, mengagungkan dengan siapa ketika membaca Al-Qur'an itu kita sedang seakan-akan berdialog, berinteraksi dengan siapa. Nah, ini kalamullah ya, kalamullah, bukan bahasa Arab biasa, bukan Quran Arab, tapi ini seakan-akan kita berinteraksi, sedang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berikan hak-haknya ketika baca Al-Qur'an ya, dalam kondisi bersuci ya, diusahakan menghadap kiblat, berta'awudz ya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bayangkan perintah untuk isti'adzah saja itu ada di Al-Qur'an surat An-Nahl ya. Perintah untuk isti'adzah saja ada dalam Al-Qur'an ya, menunjukkan betapa pentingnya beristi'adzah ya. Dalam tafsir disebutkan setan saja itu ingin betul-betul bagaimana umat Islam itu nggak baca Al-Qur'an ya. Setan pun ingin menjauhkan betul-betul agar diri kita ini jangan menyentuh Al-Qur'an, jangan baca Al-Qur'an. Nah, maka perintahnya pun fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, beristi'adzahlah ya, minta perlindungan ya, karena dari bacaan saja itu memberikan berkah, memberikan manfaat yang luar biasa ya, karena hakikatnya orang yang sedang membaca Al-Qur'an itu orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak hadis-hadis ya, keutamaan-keutamaan yang mungkin sudah dipelajari ya, di antaranya ya, man syaghalahul Qur'an an mas'alati, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an ya, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan fa'utiyahu afdhala ma'utis sa'ilin, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih utama daripada orang yang sibuk berdoa. Nah,
mungkin ya hari ini kalau kita berdoa, ada nggak yang tahan 1 jam 2 jam? 1 jam ada yang tahan berdoa? Ya, seberat-beratnya masalah orang gitu ya. Ya, pernah nggak kita berdoa itu setengah jam, 1 jam non stop? Ya, biasa udah kehabisan kata-kata, sudah kehabisan apa kita sudah. Ya, ya, tapi membaca Al-Quran banyak yang tahan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya, bahkan dikatakan barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai tidak sempat berdoa tadi, maka Allah berikan sesuatu yang lebih utama daripada orang yang sibuk berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran dalam posisi ini sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, nah ini alangkah baiknya. Nah, ini sebelum kita membaca Al-Quran, berdoa. Silakan, punya hajat apa, punya keinginan, punya harapan, ya, agar selalu sehat, rezekinya dimudahkan, ya, keluarga yang diberikan ketentraman dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam iman Islam, silakan. Ya, ini bagian dari kita bertawasul dengan membaca Al-Quran. Ya, dengan kita membaca Al-Quran sebelum mulai baca Al-Quran, silakan berdoa. Ataupun setelah baca Al-Quran, berdoa, meminta kepada Allah. Ya Allah, dengan membaca Al-Quranmu, aku berharap Engkau berikan kesehatan, keberkahan, berikan anak-anak yang soleh-solehah, ya, kedua orang tua dijaga dan sebagainya. Ya, luar biasa. Ya, bahkan dulu kami ketika di pesantren, ya, ketika masa-masa santri ujian, ya, itu diwajibkan untuk baca Al-Quran. Ya, untuk baca Al-Quran. Nah, di istilah masing-masing silahkan untuk berdoa, ya, memohon kepada Allah SWT, ya, tentu dimudahkan nih kalau para santri diberikan kemudahan dalam ujian, ya, kemudian diberikan ilmu yang manfaat. Nah, ini yang selalu kita harapkan, dan keberkahan, ya, berkah yang selalu hadir, ya, dimanapun kapanpun Allah memberikan kemudahan-kemudahan dan selalu menambahkan kemanfaatan dalam hidup bersama Al-Quran. Nah, itu tadi golongan pertama, ya, innalladzina yatluna kitaballah, ya, yang Allah puji hamba-hambanya yang istiqomah. Ya, ini bahkan dalam yang pernah saya baca, ya, Mbah Arwani Kudus itu, ya, beliau bisa dikatakan ulama Indonesia, ya, yang beliau mohon maaf mungkin tidak pernah ke Timur Tengah, ya, tetapi punya karya Faidul Barakat, punya karya kitab Qiraat. Nah, beliau itu punya kitab Qiraat 7, ya, selama beliau mengaji dengan Mbah Munawir di Jogja. Ya, dan oleh kawan saya kitab beliau ini dijadikan tesis S2 di Al-Azhar sana. Ya, jadi luar biasa, ya, konon. Nah, ini yang serapan ceritanya, ya, orang tua beliau senantiasa seminggu sekali menghatamkan Al-Quran. Ya, jadi orang tua beliau bukan seorang hafizah, ya, konon seperti itu, tapi senang, ya, punya harapan, ya, anak keturunan itu menjadi penghafal Al-Quran. Ya, maka berikhtiar bagaimana seminggu sekali hatam Al-Quran, ya, hatam Al-Quran. Ya, begitulah, ya, para orang-orang tua. Ibnu Jazari yang kita tahu, ya, Ibnu Jazari sebagai ulama qiraat, ya, itu pun beliau lahir di bulan Ramadan, ya, bagaimana orang tuanya pun ketika itu juga, ya, selesai berhaji, ya, kemudian minum air zam-zam dan berdoa akan diberikan anak keturunan yang menjadi ahlul Quran. Ya, jadi, ya, ini silahkan, ya, bagi kita semuanya jadikan Al-Quran, ya, ini di dunia ini, ya, sebagai wasilah, ya, kita boleh bertawasul, ya, dengan amal-amal ibadah kita, ya, termasuk dengan bacaan Al-Quran. Ya Allah, aku rajin istiqomahkan untuk Al-Quran, dengan harapan, ya, diberikan kemudahan, ya, diberikan anak cucu yang soleh-solehah, ya, dimulahkan rezekinya, dimudahkan untuk husnul khotimah, ya. Ya, saya yakin ini banyak, ya,
kalau kita mau bercerita itu ya, yang subhanallah bagaimana orang-orang istiqomah dengan Al-Qur'an ini ya, senantiasa Allah pelihara ya, bahkan mungkin banyak ya, ini ya, mohon maaf ketika sudah pun dikubur dalam bumi banyak ya cerita-cerita yang mungkin yakin ya terdapatkan itu ternyata masih utuh jasadnya ya, masih utuh jasadnya. Nah, begitulah ya, ketika Al-Qur'an kita siap menjadi temannya Al-Qur'an ya, maka Al-Qur'an menjadi teman kita dimanapun, baik di dunia, baik di alam kubur, dan jelas nanti di hari akhir akan menjadi syafaat kepada kita semuanya. Golongan kedua, wa aqamus shalah. Nah, ini baru berbeda redaksinya tadi. Yatluna kitaballah, di sini wa aqamus shalah menggunakan bentuk fiil madhi ya. Juga aqamus shalah ya, menegakkan salat ya. Jadi tadi kalau membaca Al-Qur'an, tilawah ini sebagai zikir ya, sebagai pembersih hati, ibadah hati yang senantiasa dibaca terus ya, programkan khatam Al-Qur'an tidak Ramadan 4 bulan sekali, syukur-syukur 1 bulan sekali ya. Dan tradisi yang saya dapatkan di Mesir itu ya, itu di Mesir itu banyak ya, bapak-bapak anak-anak itu setiap pada subuh mengaji Al-Qur'an sebulan sekali selesai ya. Kemudian erat kaitannya dengan apa? Wa aqamus shalah ya. Kemudian baru beranjak kepada ibadah fisik, bagaimana istiqamah ya dalam menegakkan sholat. Ya, ini juga perlu dilatih ya dari anak-anak ini ya, dikatakan bahkan wastabir alaihi wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir alaihi. Jadi perintahkan keluargamu untuk ya, menegakkan salat dan sabar ya. Karena ini nanti akan menjadi bekal ya, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah shalah. Hal pertama yang akan dihisab di hari akhir nanti itu adalah salat. Nah, maka tugas kita semuanya terutama ya, bagi orang tua bagaimana mengajarkan, mengenalkan tata cara salat dan diajak ya agar anak-anak ini istiqomah ya. Yang putra bagaimana istiqomah ke masjid ya. Kemudian yang ibu-ibu ya afdolnya berada di rumah ya. Yang ketiga yang kita bahas ya, wa anfaqu mimma razaqnahum, yang istiqomah menginfakkan ya sebagian yang telah Allah rezekikan sirrau wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan ya. Para ulama mengatakan ya, banyak redaksi Al-Qur'an mendahulukan sirrau wa alaniyah, sir ya, sir dulu ya, itu lebih ada mengatakan lebih afdol ya. Tapi kadang-kadang sesekali berinfak itu perlu alaniyah, perlu terang-terangan dalam rangka memotivasi yang lain ya. Nah, menariknya, nah ini Bapak Ibu sekalian, hukum ikhfa. Nah, ini saya perhatikan. Hukum ikhfa pertama dalam Al-Qur'an itu ada pada kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, nanti bisa dicek ya. Hukum ikhfa pertama ya di Al-Qur'an itu ada di kata alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada pada kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesuai dengan maknanya ya. Jadi ikhfa itu kan artinya apa? Samar-samar. Sir gitu ya. Ikhfa itu kan secara bahasa, ini hukum ikhfa syafawi dan sebagainya itu ya, ikhfa hakiki itu secara bahasa artinya sir. Nah, sementara hukum ikhfa pertama dalam Al-Qur'an ada di wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sama ya, hukum idhar ya, baik idhar halqi atau syafawi terhimpun pertama kali dalam Al-Qur'an dalam kata siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Oke, di situ menghimpun dua hukum sekaligus ya, idhar halqi dan idhar
Syafawi pada kata an'amta. Ya, sesuai dengan maknanya, an'amta itu kan nikmat Allah yang terbesar, yaitu apa? Shiratal mustaqim. Ya. Nah, ini para ulama tafsir ada yang menafsirkan bahwa an'amta itu adalah agama Islam, agama Allah yang lurus. Itulah nikmat terbesar, ya, yang harus senantiasa kita berusaha berpegang teguh di dalamnya. Nah, maka an'amta, nikmat terbesar itu adalah agama Islam, hidayah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat pertama tadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesuai dengan maknanya, ikhfa itu artinya sembunyi-sembunyi, samar-samar. Ya. Ya, sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, ini ketiga golongan ini yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna senantiasa mengharapkan tijarah, perniagaan. Ya. Perniagaan. Ya. Jadi kenapa Al-Qur'an menggunakan perumpamaan perdagangan? Ya, tentu orang yang sedang berdagang, berniaga ingin mengharapkan keuntungan, ya, dan keuntungan yang terus menerus. Ya, orang berniaga itu pasti inginnya untung terus, nggak mau rugi walaupun sekalipun nggak mau rugi. Nah, maka dikatakan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rusak, tidak pernah musnah. Ya, itu yang diharapkan. Ya. Nah, ini tiga golongan ini adalah hamba-hamba Allah, ya, yang senantiasa ingin mengharapkan, ya, nanti di akhir sana, ya, bahwa apa yang dikerjakan itu menjadi syafaat, menjadi penolong, ya, ketika nanti dalam suasana kebingungan, ya, mereka akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang istiqomah tilawah, orang-orang yang istiqomah dalam sholat, dan orang-orang yang senantiasa juga istiqomah menginfakkan sebagian hartanya sir ataupun terang-terangan dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala.